Oke, halo, selamat datang di channel YouTube saya, Suka Excel. Di channel ini saya akan membahas beberapa tips and trik tentang Excel. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu sendiri berguna untuk apa sih? Nah, fungsi VLOOKUP ini berguna jika kita ingin mengambil data dari tabel yang lain. Contoh, misalkan ini saya ada beberapa tabel yang udah ada isinya dan ada beberapa tabel yang belum ada isinya. Nah, kita akan mengisi tabel ini seperti tabel yang ada di sini. Untuk confirm cash 1399 di Provinsi Jambi itu dapat dari mana? Jadi, data ini semua kita mengambil dari tabel di sheet yang berbeda. Tabelnya ada di sebelah sini. Nah, gimana sih caranya? Mari kita coba menggunakan rumus fungsi VLOOKUP. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi VLOOKUP ini adalah rumusnya sama dengan VLOOKUP, terus apa yang ingin Anda cari, seperti contohnya di sini ada Jambi, Sumatera Selatan, dan lainnya. Terus di mana Anda ingin mencarinya, kita ingin mencari di tabel di sheet ini, terus kemudian nomor di dalam rentang berisi nilai untuk dikembalikan. Nomor kolomnya, misalkan ini confirm cash provinsi name. Di sini confirm cash itu nomor kolomnya ada berapa? Kita hitung 1, 2. Berarti di sini 2 untuk confirm cash ini. Terus selanjutnya mengembalikan hasil yang hampir sama atau persis. Di sini kita ingin mengambil yang hampir sama menggunakan false acceptance. Langsung saja kita langsung sama dengan VLOOKUP, langsung klik tab, terus kita ke yang ingin kita cari di provinsinya Jambi. Kita kunci dulu biar nggak bergeser, pakai dolar, kita tekan F4. Untuk mengunci ini mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Kemudian koma, terus kita di sini kita bisa lihat langkah selanjutnya adalah ke tabel array. Tabel array kita ada di sheet cash by provinsi. Kita langsung blok tabelnya. Kita cukup sampai sini, semua sampai bawah. Kita pakai shift control bawah. Kita kunci 4, koma. Nah, kemudian kolom index number. Di sini kolom index numbernya 1, 2. Kita isi 2. Kemudian kita pilih acceptance. Kemudian kolom untuk. Nah, bisa kita lihat data 1399 confirm cash di Provinsi Jambi. Apakah benar? Jambi confirm cash-nya 1399. Benar sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi recover cash sama dead cash. Nah, tentunya untuk recover cash sama dead cash ini berada di indeks kolom yang berbeda. Bisa kita lihat untuk recover sama dead, indeks kolomnya berapa. Untuk recover kita lihat ada 1, 2, 3. Kemudian dead cash pada selanjutnya ada di 4. Oke. Kita langsung isi saja. Nah, karena kita di sini udah menggunakan dolar dikunci, jadi kita tinggal copy aja. Bisa kita lihat masih tetap di Jambi, tinggal kita rubah di indeks kolomnya saja. Di sini tadi kita udah lihat indeks kolomnya 3, dan di sini kita udah lihat indeks kolom 4. Kemudian isi semuanya tinggal di blok. Kita sampai muncul tanda plus. Oke, selanjutnya kita ada M-up. Nah, sudah selesai. Kita bisa lihat Sumatera Barat. Kita cek di sini Sumatera Barat ada di. Kita lihat untuk dead cash-nya 311, dead cash 311, confirm cash 16709. Nah, jadi
Dengan fungsi VLOOKUP ini, kita bisa mengambil data dari tabel yang berbeda. Sekian, terima kasih, salam suka Excel. Halo, selamat datang kembali di channel Suka Excel. Pada video kali ini, saya akan membahas video tentang text to column. Text to column sendiri itu apa sih? Text to column itu adalah feature yang digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi dua kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisah atau pembatas delimiter, semisal koma, titik koma, underscore, dan lain-lain, atau memisahkannya berdasarkan panjang karakter tertentu, fixed width. Nah, pada contoh kali ini saya akan membagi kolom berdasarkan delimiter dengan underscore dan satu lagi berdasarkan fixed width, panjang karakter tertentu. Oke, kita langsung ke praktek. Nah, untuk pertama kita akan coba text to column menggunakan delimiter. Pertama, kita blok dulu data yang ingin kita pisahkan, kemudian kita masuk ke data text to column. Nah, di sini ada delimited sama fixed width. Nah, kita akan menggunakan yang delimited, kemudian kita next. Nah, di sini kan disediakan mau dipisahkan berdasarkan tabulasi, semikolon, koma, spasi, atau other. Nah, karena underscore tidak ada di sini, jadi kita pilih others dan kita masukkan underscore. Nah, di sini sudah langsung kelihatan bahwa hasilnya akan seperti ini. Agung dan Alexander berada di sel yang berbeda. Kita langsung next. Nah, kemudian di sini kita bisa menentukan untuk masing-masing kolom ini tipe datanya mau seperti apa. Misalkan Agung, bisa kita pilih text, date, dan lain. Kita menentukan general aja, dan kalau mau yang satunya tinggal klik kita pilih, itu aja. Tapi karena kita masih menentukan general, jadi kita general aja. Dan di sini kita ingin menempatkan kolom sel tersebut di mana. Kita klik ini. Nah, kita ingin menempatkan di sini. Nah, di sini tempatnya Agung dan di sini tempatnya Alexander. Jadi kita taruh di sini. Oke. Selesai, kemudian finish. Nah, bisa terlihat dari data ini Agung dan Alexander terpisah setelah semikolon, setelah underscore. Ekor rukun terpisah. Ini contoh untuk yang menggunakan delimiter. Kemudian kita lanjut ke text to column menggunakan fixed width, yaitu panjang karakter dari sel tertentu. Kita blok sama seperti sebelumnya, text to column. Nah, di sini kita pilih yang fixed width. Nah, kemudian next. Ini dia. Di sini kan saya ingin memisahkan menjadi 3 kolom. Kolom yang pertama berisi 3 huruf pertama. Ini kan A, B, C, A, D, C. Tinggal klik di sini saja. Klik. Nah, kemudian kolom kedua dan kolom ketiga saya ingin dipisahkan menurut nomornya. Di sini kan 10 ZU, 23 HJ. Nah, tinggal klik di sini. Klik. Nah, nanti sel ini akan terpisah menjadi 3 kolom. Sel pertama berisi ABC, kedua 10, dan ketiga Z2, dan seterusnya sama. Oke. Nah, kalau misalkan kita ini udah terpisah jadi 3, mau jadi 2 aja. Nah, ini yang ini tinggal kita geser. Klik, kita drag pindahin ke sini. Nah, kalau kasus kayak gini nanti akan terbentuk menjadi 2 kolom, yaitu A, B, C, dan 10 Z2. Tapi karena kita ingin menjadi 3 kolom, jadi kita klik di sini. Oke. Kemudian
next. Ini sama, kita destinasinya mau di mana, kita klik di sini F dan klik lagi finish. Nah teman-teman, jadi seperti itu guna text to column. Ini sangat berguna kalau kita ingin memisahkan data berdasarkan banyak kasus sih. Ya misalkan data tempat tanggal lahir, kita ingin misalkan berdasarkan tempat dan tanggalnya. Nah, kita bisa menggunakan text to column ini. Dan kalau misalkan kita mengambil contoh dari data CSV yang datanya masih ada koma-komanya dan kita ingin dipisah berdasarkan koma, kita bisa menggunakan text to column. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Halo, selamat datang lagi di channel Suka Excel. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial tentang formula SUMIF dan SUMIFS. Seperti biasa, untuk data saya mengambil dari data penjualan yang sering saya buat. Untuk datanya, source-nya ada di sini. Kemudian dari data saya banyak ini saya buat pivot untuk merangkum datanya. Ini saya sudah buatkan pivotnya, terus kemudian saya copy di sini. Nah, inilah data yang akan kita olah untuk formula SUMIF ini. Nah, sebelum mulai, saya ingin menjelaskan sebenarnya fungsi SUMIF dan SUMIFS ini adalah gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi sum dan fungsi if. Jadi fungsi SUMIF ini digunakan untuk melakukan penjumlahan data dengan kriteria tertentu. Untuk sintaknya sendiri, untuk SUMIF ada range, kriteria, kemudian sum range. Kemudian untuk SUMIFS sendiri ada, sebelumnya SUMIF ini kriterianya hanya satu kriteria. Sedangkan untuk SUMIFS ini bisa lebih dari satu kriteria. Dengan sintaknya adalah sum range, kriteria range 1, kriteria 1, kriteria range 2, kriteria 2, dan seterusnya. Berikut untuk penjelasan sintaksnya. Mungkin biar nggak lama, kita langsung ke praktek aja. Nah, di sini kan kita ada data bulan, nama kota, nama karyawan, dan nilai penjualan dalam satuan juta. Nah, dari data ini kita ingin menjumlahkan nilai penjualannya ada berapa sih dengan kota Jakarta, Makassar, atau Surabaya. Nah, ini kan berarti penjumlahan dengan satu kriteria. Nah, kalau cuma satu kriteria, kita bisa menggunakan fungsi SUMIF. Nah, sedangkan di tabel berikutnya, kita ingin mengetahui nilai penjualan di kota tertentu dengan bulan tertentu. Berarti ini kriterianya ada dua. Makanya kita menggunakan formula SUMIFS. Oke, mari kita langsung mulai. Sama dengan SUMIF. Nah, ini kita ditujukan ke range. Range sendiri adalah range dari kriteria kita. Nah, untuk kriteria kita adalah nama kota di sini. Makanya kita sampai sini di blok. Kita kunci, kemudian koma. Nah, di sini kita lanjut ke kriteria. Di sini kriterianya adalah di sini Jakarta Pusat, koma, kemudian sum range. Sum range sendiri adalah range atau sel-sel yang ingin dijumlah datanya. Kita ambil di sini. Oke, kita kunci, kurung tutup, enter. Nah, untuk Makassar dan Surabaya tinggal kita copy dan kita paste ke bawah. Karena kan kita sudah mengunci kriteria dan
range penjualan, jadi kita tinggal copy paste ke bawah aja. Nah, untuk mengecek datanya, mari kita cek nilai penjualan di Jakarta Pusat. Kita filter di sini, kita ambil Jakarta Pusat. Nah, ini kan 17.431, kita lihat ke bawah 17.431, jadi benar-benar. Oke, kita hilangin filternya. Sekarang kita lanjut ke tabel kedua, penjumlahan dengan kriteria lebih dari satu menggunakan formula sum if s. Kita langsung sama dengan sum if s tab. Nah, bisa kita lihat kalau sum if, sum range-nya ada di paling belakang, tapi kalau sum if s, sum range-nya kita taruh di paling depan, seperti itu. Kita lanjut, ini sum range. Untuk sum range-nya ada di sini, nilai yang ingin kita jumlahkan. Seperti biasa kita kunci, koma, kemudian kriteria range 1. Untuk kriteria pertama kita ke nama kota, kita ke nama kota, ke bawah, kriteria. Untuk kriterianya di sini. Nah, untuk kriteria 1 kita udah selesai, kemudian koma, lanjut ke kriteria range 2. Kriteria range 2 kita ada bulan ada di sini, kita blok sampai bawah, jangan lupa dikunci, koma, lanjut ke kriteria 2. Untuk kriteria 2 ada di sini, Nah, di sini dijelaskan ada kriteria range 3, kriteria 3 dan seterusnya sampai kalau nggak salah 127 kriteria. Nah, karena di sini kriterianya cuma ada 2, kita sudah tutup, enter. Nah, kita tinggal copy, taruh di bawah. Tuh. Bisa kita cek, kita filter datanya. Untuk Jakarta Pusat, nama kota Jakarta Pusat, months-nya bulan 7. Kita lihat jumlahnya berapa, 1502. Mari kita lihat, 1502 sudah benar. Begitu teman-teman, jadi sum if untuk menjumlahkan dengan satu kriteria, sedangkan sum if s menjumlahkan dengan lebih dari satu kriteria. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Suka Excel. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pivot table. Ya, jadi pivot table itu berguna untuk membuat summary dari suatu data ataupun tabel. Langsung ke contoh. Nah, di sini saya sudah membuat pivot table dari data penjualan. Data ini saya dapat dari Google Drive. Untuk linknya ini. Nah, dari data sebanyak ini, dari ada 11.354, kan kita tidak bisa membaca data ini seperti apa. Nah, dengan pivot table kita bisa membaca untuk kategori produk masing-masing ini berapa sih nilai penjualannya, terus di cabang mana aja sih yang nilai penjualannya paling tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, ayo kita mencoba membuat pivot table seperti ini. Oke. Pertama kita blok semua tabelnya seperti ini.
pakai shift control sama arah atas bawah, kemudian insert pivot tabel. Nah, di sini ada pilihan kita mau membuat pivot di mana. Nah, kita buat di new worksheet. Kita klik OK. Nah, ini dia lembar kerja pivot yang akan kita bikin. Nah, di sini ada keterangan report filter, kolom label, row label, sama value. Jika kita ingin melihat nilai penjualan, nah kita bisa menaruh nilai penjualan di value dengan drag atau bisa langsung diklik di sini. Nah, langsung masuk ke value, langsung muncul di sini. Kemudian kita ingin melihat, oke, kita nyamain di sini. Nah, kita ingin melihat month sama tahunnya. Untuk tahun kita bisa drag taruh di row label, terus month kita taruh di row label juga. Oke, nah kan ini bentuknya masih tidak seperti yang kita inginkan, yaitu seperti ini kan. Nah, ini kita bisa ngatur di desain. Di desain untuk subtotal kita nggak ingin munculin, downside grand totalnya kita munculin di kolom seperti ini. Report layoutnya kita ingin munculin di tabular form. Oke. Dan satu lagi kita ingin repeat all itemnya seperti ini. Untuk masing-masing pilihan ini ntar bisa dicoba sendiri akan munculnya seperti apa ya. Ini contoh, ini kan repeat. Kalau don't repeat akan seperti ini, jadi tidak ada pengulangan, kita repeat aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk dari nilai penjualan sendiri kan tampilannya masih belum enak, masih belum ada titik ribuan dan satuannya di mana. Nah, kita bisa ke ini, ke value, diklik kiri. Nah, kita masuk ke value field setting, kita pilih number format. Oke. Nah, langsung kita pilih format yang kita inginkan. Di sini kita ingin mengambil number pakai separator dan tidak ada desimal. Oke. Nah, sudah muncul. Kemudian kita ingin tahu penjualan di bulan berapa yang paling tinggi. Nah, kita tinggal sort di sum of nilai penjualnya. Kita ke sini, month. Nah, bisa di sini more sort option. Nah, di sini kita ambil sum of nilai penjualan, descending. Nah, jadi kita bisa lihat di tahun 2008 nilai penjualan yang paling tinggi ada di bulan Oktober, sama seperti yang sebelumnya kita bikin. Nah, jadi kurang lebih pivot itu seperti yang tadi saya jelaskan cara pembuatannya. Nah, dari sini kita juga bisa membuat atau memodifikasi lagi sesuai yang kita inginkan. Misal di sini kan ada report filter. Nah, kita ingin memfilter. Misalkan kita ingin filter berdasarkan nama kota, misal taruh di atas. Nah, kita ingin membaca yang cuma di Jakarta Pusat seperti ini. Nah, jadi di Jakarta Pusat nilai penjualan yang paling tinggi ada di bulan Oktober seperti itu. Terus untuk kolom label itu gunanya untuk apa sih? Bisa kita coba di sini, nama cabang dimasuk ke kolom label. Nah, ini karena Jakarta Pusat di filter, coba kita hilangin Jakarta Pusatnya. Nah, jadi kolom label itu kita ingin memecah tampilan di dalam kolom ini. Karena nama cabang itu terdiri dari dua value, Jakarta Pusat 1, Makassar 1, Surabaya 1, jadi ini dipecah berdasarkan kolom. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kita bisa modifikasi sesuai apa yang kita inginkan. Misal kita nggak ingin pecah berdasarkan nama cabang, kita ingin pecah berdasarkan nama karyawan, atau
kategori produk. Nah, untuk buah di bulan Oktober penjualan sebesar 1 miliar, makanan dan minuman 2 miliar, sayur-sayuran 607. Begitulah untuk penjelasan pivot table. Jika ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komen. Jika ada yang ingin request membuat video apa, silahkan bisa tulis juga di kolom komen. Oke, sekian. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali di channel Suka Excel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat grafik atau chart. Nah, pada suatu data Excel, terkadang kita ingin menampilkan data tersebut dalam bentuk visual. Contohnya entah dalam bentuk line chart, pie chart, bar chart, dan grafik yang lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat 3 contoh grafik. Nah, di sini ada line chart, pie chart, dan bar chart. Nah, 3 grafik ini saya menggunakan data penjualan yang sebelumnya sudah pernah saya gunakan untuk video-video sebelumnya. Nah, oke, langsung saja. Pertama, kita ingin membuat line chart sama pie chart seperti ini. Nah, ini kan kita membutuhkan data bulan dan total penjualan. Di sini saya sudah membuat pivotnya. Untuk video tentang pivot, mungkin bisa melihat di video saya sebelumnya, karena saya sudah menjelaskan tentang pivot di situ. Oke. Nah, ini ada bulan dan total penjualan. Kita copy saja, kita taruh di sheet baru, kita paste value aja. Oke. Nah, di sini kita akan membuat line chart. Nah, untuk membuat line chart, kita tinggal blok datanya, terus di sini kita insert. Nah, di sini ada pilihan dari chart yang bisa kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan line chart pakai yang ini. Ini juga banyak pilihan dari line chart yang tersedia. Kita menggunakan line chart yang stacked line, taruh di sini. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan membuat pie chart dari data total penjualan ini. Ini kita copy saja, kita taruh di sini, paste. Nah, di sini kita untuk mau rubah grafiknya bisa langsung di sini, kita pakai pie chart yang seperti ini. Oke. Nah, untuk sederhananya tampilannya seperti ini, dan ini kita bisa modifikasi sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk ini, nah ini kan ada 2 garis nih, sedangkan kita hanya membutuhkan total penjualan saja. Untuk data yang di bawah ini adalah dari data bulan ini, tapi dia masuk ke dalam value. Di sini kita bisa edit, klik kanan, select data. Nah, untuk command ini kan kita tidak perlu, kita remove. Dan di sini untuk garis X nya kan masih 1, 2, 3, bisa kita rubah menjadi edit. Nah, ke sini. Oke. Kita oke. Nah, di sini kita rubah dari Januari, Februari. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini jadi mengikuti. Oke. Terus ini kita judulnya kita rubah menjadi
tanggal penjualan. Kita pertebal. Untuk tampilan selera kita bisa rubah formatnya, masuk ke format. Misalnya saya biasanya pakai novel jadi nggak menggunakan warna. Terus untuk garisnya saya menggunakan warna hitam dengan garis yang dipertebal. Terus biar rapi. Untuk view-nya saya nggak menggunakan grid lines. Nah, oke. Untuk line chart kita sudah jadi. Nah, di sini kan kita ada tanda titikan. Nah, di sini kita bisa edit juga, bisa ke sini format plot area. Nah, kita dalam memakai Excel kita bisa coba-coba, misalkan nih, nah ini kita boleh buka marker. Kita bisa menggunakan markernya ada di sini. Nah, kita pilih otomatis. Nah, ada marker. Selesai untuk line chart. Kemudian kita akan membuat bar chart, pie chartnya. Ini pie chartnya sudah berubah. Kita bikin dari awal aja. Kita delete. Copy, kita blok, terus kita insert pie chart. Oke. Nah, berarti di sini udah Januari, Februari. Nah, untuk pie chart kita bisa langsung berubah di sini. Untuk judulnya total penjualan. Tampilan kita bisa di format, stylenya kita anggap pakai warna, lainnya masih yang sama sebelumnya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena tadi saya di sininya ke blok ya, kita ambil saja, ambil lagi. Nah, kita blok cukup di sini aja, klik. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti blok untuk garis pinggir-pinggirnya. Kita warnanya dirubah menjadi hitam. Nah, selesai untuk pie chart. Nah, kita kurang untuk isinya, keterangannya. Nah, untuk keterangannya kita bisa ngambil di sini, ada tanda plus, kita tambah data label. Nah, kalau data labelnya udah muncul seperti ini, kan di sini kita memunculkan bulan sama persentase kan, jadi komposisi dari masing-masing bulan. Nah, di sini kita bisa edit di label options. Di sini kita value tidak kita munculkan, yang kita ingin munculkan adalah percentage sama kategori name. Kategori name karena sebelumnya kita udah edit, jadi kategorinya Januari sampai Desember. Seperti ini. Nah, kita bisa pertebal untuk keterangannya. Nah, terus kemudian untuk ini namanya untuk legendnya kita delete aja karena udah ada di keterangan di sini ya. Nah, dua grafik sudah selesai.
line chart sama pie chart. Setelahnya adalah kita ingin membuat bar chart dari total penjualan di masing-masing kota. Jadi ini kita ingin menampilkan di bulan Januari di kota mana sih yang paling gede penjualannya. Oke, kita akan mengambil datanya dulu di pivot. Di pivot ini kita nama kota masukkan di kolom. Nah, sudah, kita copy datanya, cukup sampai sini saja, copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian seperti biasa kita blok datanya, kita insert, kita masukkan bar chart yang 3D seperti ini. Kita close dulu aja biar gampang. Nah, di sini kan ada 4 data sama seperti kasus sebelumnya di line chart ini. Kita bisa select data, terus month kita remove. Nah, untuk horizontal axis label yang ini kita bisa langsung edit ke sini. Jadi kalau di sini kita rubah Januari sampai Desember, nanti akan otomatis berubah. Nah, udah oke. Kita rubah di sininya Januari, Februari. Kita double. Oke, kita rubah totalnya, total penjualan tiap kota. Kita percantik tampilan. Untuk legendnya paling enak kita taruh di sebelah kanan. Kita bisa perbesar lagi. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini dalam proses pembuatan line chart, pie chart, dan bar chart. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Suka Excel. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi if bertingkat. Nah, fungsi if ini sendiri berguna untuk jika kita ingin mengambil suatu keputusan ataupun nilai berdasarkan dari kondisi yang telah kita buat sendiri ataupun berdasarkan dari kondisi yang ada. Nah, di video kali ini kondisi yang saya buat adalah seperti ini. Nah, dari data nama karyawan, jenis kelamin, dan total penjualan seperti ini. Oh ya, data ini seperti biasa kita menggunakan data penjualan. Untuk linknya ada di sini. Nah, dari data ini kita pivot seperti ini. Untuk materi pivot sendiri bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang pivot. Di situ sudah saya jelaskan. Nah, jika ini ada di pivot, kita copy di sini. Nah, ini dia tempat kita bekerja. Jadi, dari data ini kita ingin mengisi nilai keterangan berdasarkan kondisi ini. Dengan kondisi jika nilai penjualan di atas rata-rata dari masing-masing karyawan, maka di sini diisi penjualan di atas rata-rata. Tapi jika total penjualan sama dengan, maka diisi penjualan sama dengan rata-rata, dan jika kurang maka diisi penjualan di bawah rata-rata.
Untuk nilai rata-ratanya sendiri saya bikin formula seperti ini, sama dengan average dari total penjualan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa sintaks dari fungsi if ini adalah, di sini saya akan menggunakan fungsi if bertingkat, tapi saya akan jelaskan fungsi if yang lebih sederhana, itu fungsi if tunggal. Untuk fungsi if tunggal sendiri, sintaksnya adalah sama dengan if logical test value, itu maksudnya logikanya kan seperti apa, apakah ibaratnya seperti kondisinya seperti apa, maka jika nilainya benar diisi apa, dan jika salah seperti apa. Nah, kalau fungsi if bertingkat, sintaksnya adalah sama dengan if logical test value, value if true, terus 3 value if false, masuk lagi ke fungsi if, dan seterusnya berulang sampai fungsi if bertingkatnya itu selesai, kemudian ditutup kurung. Oke. Supaya lebih jelas, kita langsung ke penggunaan formula. Baik. Nah, kita langsung sama dengan if logical test value sama dengan if jika total penjualan ini lebih besar dari rata-rata. Nah, di sini saya kunci biar dia nggak mengaruh kemana-mana. Maka di sini value if true, jika nilai ini lebih besar dari rata-rata, maka value if true-nya adalah ini, penjualan di atas rata-rata. Nah, di sini juga saya kunci biar nggak lari kemana-mana tuh. Nah, value if false, di sini karena kita menggunakan if bertingkat, maka lanjut ke if lagi, sama dengan if, lanjut ke kondisinya adalah jika ini sama dengan rata-rata, dikunci lagi, value if true, ini penjualan sama dengan rata-rata, dikunci, Nah, karena semua kondisi sudah tercatat, maka untuk fungsi if bertingkatnya berhenti di sini. Lalu value if false-nya langsung di sini, penjualan di bawah rata-rata. Nah, kita kunci, kita tutup kurung lagi, enter. Kita cek apakah benar total penjualan 1.700, dia di bawah rata-rata. Apakah sesuai kondisi penjualan di bawah rata-rata? Benar. Kita langsung double klik. Nah, untuk mengecek apakah fungsi if-nya udah benar, kita bisa difilter ataupun disortir. Kita lebih disortir aja biar lebih enak, yang dari kecil. Nah, penjualan di bawah rata-rata semua, 1824 di bawah rata-rata benar, 3544 di atas rata-rata. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi if bertingkat. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Suka Excel. Pada video kali ini, saya akan membahas video tentang format painter. Jadi, format painter ini merupakan menu home yang tergabung dalam kelompok clipboard. Nah, untuk format painter ini sebenarnya fungsinya sama seperti copy paste. Hanya saja yang di copy atau disalin hanya format dari selnya saja. Nah, misalkan kita ingin mengcopy format dari sel ini ke sel yang ada di sini. Caranya gampang. Jadi di sini kita klik sel yang ingin kita copy formatnya, langsung kita klik format painter,
Nah, kalau ini tandanya kotak garis putus-putus dan di tanda plusnya ada gambar sapu, tandanya format pointernya lagi aktif. Kita tinggal klik sel yang kita ingin pastekan. Misalkan di sini tinggal kita klik. Nah, bisa terlihat format dari sel yang tadi kita copy tersalin di sel ini seperti itu. Nah, ini kita undo aja, Ctrl Z. Nah, jadi pada saat kita copy dari satu sel ke sel yang lain, isi dari sel yang awal tidak akan tersalin atau dipindahkan karena yang di copy hanya formatnya saja. Nah, format Painter ini kita tidak hanya bisa mengcopy satu sel saja, tapi juga tergantung dari banyaknya sel yang kita blok. Kita langsung ke sini, langsung ke praktek yang lebih luas. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada tabel yang isinya sama seperti yang ada di sini. Nah, terkadang dalam dunia kerja kita ingin membuat tabel yang formatnya sama seperti format yang udah ada. Nah, kan akan sangat PR kalau kita harus membuat formatnya satu persatu. Misalnya ini di man. Nah, di sini kita merge in center, terus kita block, terus kita kasih warna. Kemudian di sini satu-satu itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini kita undo dulu. Nah, cara praktisnya kita bisa menggunakan fungsi format painter. Syaratnya adalah jumlah sel dan jumlah kolom ataupun barisnya sama. Jadi kita bisa mengcopy formatnya sama persis. Kita langsung, ini kebetulan udah sama. Ini kita semua blok di sini. Terus kita klik format painter, klik. Ini kotaknya putus-putus memutar, tandanya sudah aktif. Terus kita tempel di data yang kita ingin copy formatnya dengan cara kita blok selnya. Kita klik, tahan, terus tahan sampai sini. Nah, kita lepas. Bisa dilihat format dari selnya sudah tercopy. Hanya saja untuk kolomnya belum tercopy. Caranya mudah. Kita tinggal klik kolom A sampai P di sini. Sama kita format painter lagi, klik. Nah, jadi kita akan mengcopy format dari kolom masing-masing. Kita klik di sini, klik, tahan. Nah, sudah semua. Nah, bisa kita lihat di sini ada kotak seperti ini dan dengan format merge and center. Ini adalah karena kita tadi copy format seluruh kolom dari A sampai P, jadi format yang ada di sini ikut tercopy di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi format Painter ini akan sangat bermanfaat jika kita ingin merapihkan suatu tabel dengan format yang kita inginkan jika kita sudah mempunyai format yang sesuai. Satu lagi, format pointer ini sebenarnya sama seperti tadi saya bilang sebelumnya, copy paste, tapi yang di copy hanya formatnya saja. Kita bisa menggunakan seperti ini. Misalkan sini ingin kita copy formatnya, klik kanan, copy, terus pengen kita sini, klik kanan, paste spesial. Nah, di sini format. Oke. Nah, bisa kita lihat formatnya sudah tercopy di sini. Hanya saja kalau kita menggunakan fungsi copy paste akan sangat PR karena mesti klik kanan, copy paste ke paste spesial dan format. Nah, di sini di Microsoft Excel kita disediakan menu format painter. Jadi bisa lebih mudah, lebih cepat. Di sini saya sudah sediakan kolom sheet latihan. Jadi teman-teman bisa
mencoba format pointer dari file yang nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang kembali di channel Suka Excel. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang form input data atau data entry form seperti ini. Kita jika bekerja dengan Microsoft Excel, pasti kita akan menjumpai dengan yang namanya menginput data jika ada data tambahan. Nah, sebelumnya ini kita close dulu. Nah, misalkan ini kan ada data penjualan. Nah, kita ingin menambahkan data di sini. Misalkan ada data masuk di bulan April, nama karyawan misalkan saya sendiri, Ikin, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan datanya cuma ada terdiri dari 6 kolom. Kalau misalkan datanya banyak sekali sampai kolom BG misalkan, nah akan sangat repot jika kita harus balik lagi ke baris kolom sebelah kiri dan seterusnya. Nah, maka dari itu ada tools dalam Microsoft Excel yang bisa kita gunakan, yaitu input data entry. Oke, gimana caranya? Nah, ini sebelumnya nggak ada quick access toolbar from data di sini. Agar kita sama tahu, kita remove dulu. Nah, oke. Jadi sebelum kita mau mengaktifkan akses toolbar ini from input data, kita ke sini dulu, file, terus ke options, terus ke customize ribbon. Maksud saya ke quick access toolbar. Nah, ini kita rubah menjadi comment not in the ribbon. Kita pilih from data entry, scroll ke bawah from, kita add biar pindah ke sisi kanan. Nah, ini kita pakai for all document default biar akses toolbarnya ada di semua data Excel. Oke. Nah, ini kita sudah muncul di sini. Langsung kita klik di sini formnya. Nah, maka akan muncul form input data seperti ini. Jadi di tampilan ini untuk setiap nama kolom akan muncul di sini. Di sini ada sampai kolom F, ada 6 kolom: teman, nama karyawan, jenis kelamin, kategori produk, nama kota, dan nilai penjualan juta. Kita jika ingin menambahkan data, kita langsung ke new record. Misalkan teman, kita langsung isi misalkan bulan 8. Nah, untuk ke bawahnya kita bisa klik di sini, tapi biar lebih cepat kita bisa menggunakan tabulasi di keyboard. Tab nama karyawan Solihin, jenis kelamin pria, kategori produk buah, nama kota Tegal. Maaf, tadi saya mencet enter. Kita kalau datanya belum selesai di input, kita tidak boleh menekan enter, karena kalau kita menekan enter tandanya kita udah selesai. Seperti contoh tadi kita baru nyampe kategori produk, enter, datanya langsung muncul di sini, 8 Solihin pria buah. Untuk ngedelete kita ke find graph ini, nah ini kita delete. Oke. Nanti di sini akan langsung hilang. Nah, seperti ini. Untuk yang ini juga lagi find preview. Nah, kita delete, akan hilang. Kita coba ulangi lagi. Man 8 tab, nama karyawan Ikin, jenis kelamin pria, kategori produk buah, tab, nama kota Tegal,
tab, nilai penjualan 60 juta. Nah, kita tekan enter, di sini akan langsung muncul. Ketikkan enter, tuh langsung muncul benar. Jika sudah selesai, kita bisa tekan close. Di sini kita juga bisa nge-delete data yang tadi kita sudah coba, find preview ke baris sebelumnya, finish ke baris setelahnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mempermudah menginput data. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali di channel Suka Excel. Pada video kali ini saya akan membuat materi tentang membuat drop-down list dengan data validation Excel. Nah, apa sih drop-down list pada Excel ini? Drop-down list itu adalah pada tabel yang kita bikin, apabila kita menginput data akan muncul drop-down list seperti ini, atau biasa juga disebut dengan combo box. Jadi kita nggak perlu mengisi manual data yang kita input karena semuanya sudah ada pilihannya di drop down ini. Nah, kita membuat drop down list dengan data validation Excel. Data validation Excel ini maksudnya adalah sel-sel yang ada di sini sudah kita batasi isinya. Jadi kriterianya udah kita tentukan sendiri. Kalau kriterianya tidak memenuhi syarat, maka akan muncul warning. Nah, ini fitur data validation Excel bertujuan untuk membatasi isi sebuah sel pada lembar kerja atau worksheet Excel. Contohnya di sini saya sudah membuat validasi Excel di mana untuk kolom man ini diisi dengan bulan seperti ini. Misalkan ini kan Juni, saya isi dengan 2. Nah, maka akan muncul keterangan seperti ini, tipe data tidak sesuai. Jadi ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan input data. Dan jika datanya sudah benar, maka akan muncul keterangan seperti ini, data sudah benar. Oke, langsung kita ke praktek. Dan sebelumnya saya akan menghapus drop down list dan data validasi yang ada di sini. Oke, ke data validasi, clear all, data validasi, errors current setting and continue. Oke, clear all. Oke, nah udah tidak ada. Mari kita mulai dari awal. Nah, baik, sebelum kita membuat drop down list dengan data validasi, kita harus membuat inputan data. Jadi untuk man, nama karyawan, jenis kelamin harus kita buat inputan data itu karena kan kita ingin membuat list. Nah, jadi untuk kolom man listnya seperti ini. Jadi dia akan error kalau tidak diisi Januari sampai Desember ini. Dan nama karyawannya listnya seperti ini, jenis kelaminnya seperti ini. Oke, balik ke sheet data validasi. Sebelumnya kita ke man dulu. Man di blok, kita ke data validasi. Oke, di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan di validasi kriteria. Nah, ada any value, whole number, decimal, list, date, time, text line, dan text. Untuk any value ini adalah tidak ada batasan isi sel. Jadi semua value bisa dimasukkan ke dalam sel. Dan untuk whole number adalah membatasi isi sel hanya number atau angka numerik saja. Kalau decimal sama dengan whole number, hanya saja lebih detail sampai ke angka desimal. Untuk list yang akan kita bahas, jadi validasinya menuju ke list yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk date, membatasi isi sel dengan kriteria tanggal, dan time isi sel dengan kriteria waktu. Text line adalah membatasi jumlah panjangnya karakter dari teks tersebut.
Untuk custom kita bisa mengcustom sendiri berdasarkan rumus Excel atau formula tertentu. Untuk keterangannya ada di sini, nanti bisa kita pahami ulang lagi. Oke, yang akan kita bahas adalah di list. Nah, sebelumnya di video sebelumnya ada yang bertanya, agar datanya tidak boleh kosong gimana sih? Nah, di sini kita uncheck. Jadi kalau datanya kosong itu akan error, harus ada isi sesuai listnya. Tapi kalau ininya dicentang, kalau kosong dia tidak akan muncul error. Nah, kita di sini di uncheck, jadi nggak boleh kosong. Kemudian kita pilih source. Source-nya kita pilih di sini, man. Kita blok sampai bawah. Sudah, kita ke sini. Oke. Nah, untuk man sudah. Mari kita coba untuk mengisi datanya. Nah, kita bisa tinggal klik di sini. Nah, terus pilih sesuai yang kita butuhkan, April. Selain itu kita juga bisa menggunakan ALT plus arah bawah, pilih Mei, enter, ke bawah, ALT arah bawah, Juni, terus April, seperti itu. Nah, andai kita ini kosongin, enter, nah maka akan muncul keterangan seperti ini, karena tadi kan keterangannya tidak boleh error, tidak boleh kosong maksudnya. Ini kita isi Mei sudah. Kita lanjut ke nama karyawan, kita blok, data validasi, list, ignore. Di sini nama karyawannya pilih di sini. Oke. Terus lanjut ke jenis kelamin, data validasi, list, ignore, jenis kelamin. Oke. Nah, mari kita isi. LT score kita isi. Nah, jadi dengan data validasi ini akan meminimalisir terjadinya error data, karena sudah kita atur dengan kriteria yang kita bikin. Ini misalkan kalau ini tidak ada, jadi kita bisa bebas 45 6 67. Kita coba jika ini tidak sesuai. Perempuan. Tuh. Kalau tidak sesuai dengan list yang telah kita bikin, maka akan muncul error seperti ini. Cancel. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini saya sudah buat sheet latihan. Bisa kalian coba membuat data validasi dengan drop down list berdasarkan list yang ada di sini. Oke. Terima kasih.